Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita privat aja dulu ya. Apa yang datang itu harus diutamakan ya. Jadi yang telat ya sudah terlambat ya. Saya juga terlambat sih, cuman ya harusnya kan dosennya itu bukan nunggu mahasiswa ya. Mahasiswa yang nunggu dosen gitu ya. Oke, sekarang mengenai tentang kebijakan akuntansi ini ya, akuntansi pembiayaan ya berbasis akrual ya. Tadi saya download ini ya, dari BPK nih teman-teman ya. Dan ini nih. Ada dari BPK sama dari ini sih buku ya. Pemerintah juga melakukan pembiayaan ya teman-teman ya. Pembiayaan nanti apa? Memberikan semacam penyaluran dana gitu ya. Sayang sekali ini nggak keluar nih. Oke. Nah, pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya ya. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006. Nah, pembiayaan sebagai berikut seluruhnya transaksi keuangan pemerintah baik pemerintah maupun pengeluaran ya, penerimaan baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah selama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran ya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Menurut PSAP Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah nomor 2 paragraf 50 ya. Nah, jadi di sini pembiayaan itu seluruh transaksi keuangan pemerintah. Berarti baik itu pengeluaran maupun penerimaan itu adalah pembiayaan ya. Karena disebutkan bahwa akuntansi pembiayaan ini ya adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran ya. Jadi ketika pemerintah itu memberikan pengeluaran untuk pembangunan taman ya, atau ketika pemerintah itu menarik dana ya, itu semuanya namanya pembiayaan. Jadi kalau pembiayaan itu dia ada pembiayaan masuk, ada pembiayaan keluar ya. Nah, penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Nah, jadi ketika dia defisit, maka dia akan menarik dana ya. Nah, ketika dia surplus, pemerintah akan mentransfer dana keluar ya. Nah, jadi sifat dana itu berimbang. Mungkin kita sering melihat ya di akhir tahun ini biasanya tuh pemerintah tuh suka benerin itu ya tuh selokan itu ya. Nah, itu berarti lagi surplus tuh ya. Nah, itu berarti lagi ya. Nah, itu berarti sedang surplus ya. Nah, ketika sedang surplus biasanya seperti itu ya, bikin proyek-proyek ya. Nah, atau tahun itu biasanya sedang menghabiskan anggaran ya. Nah, biasanya itu ada perbaikan selokan ya. Nah, itu pembiayaan juga ya. Jadi pembiayaan itu beda ya dengan sektor swasta. Nah, bedanya itu sektor swasta itu kalau pembiayaan itu pasti dia mengharapkan yang namanya keuntungan ya. Tapi kalau pemerintah enggak, pembiayaan pemerintah itu yang benar-benar loss itu ya, maksud loss itu yang memang benar-benar dimanfaatkan buat rakyat langsung gitu ya. Jadi nggak ada istilah itu, nggak ada imbal balik yang harus didapatkan kembali secara langsung ya. Tapi yang diberikan pemerintah ke rakyatnya itu ya langsung dimanfaatkan. Yang kayak tadi itu perbaikan saluran air ya. Biasanya itu ya pada bulan-bulan sekarang
sekarang ini ya, itu biasanya udah banyak tuh yang perbaikan jalan ya. Nah ini pembiayaan pemerintah jadi bersifatnya memang dia sosial ya, lebih kepada arah sosial. Walaupun sebenarnya itu memang dana itu juga dari dana-dana rakyat juga ya, dari pajak ya. Nah itu dikembalikan lagi kepada rakyat. Ya, jadi sifatnya seperti itu ya. Nah penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sayangnya nggak bisa ini ya. Nah udah lagi diambil ya ini ya, kabel apa namanya nih. Nah penerimaan pembiayaan, semua penerimaan penerimaan ya, semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman ya, bisa dari pinjaman. Nah pinjaman ini juga kalau misalkan daerah itu bisa dari pusat ya, atau mungkin dari luar pusat ya. Lalu penjualan obligasi pemerintah, ini juga sebenarnya obligasi itu juga pinjaman ya. Nah lalu hasil privatisasi itu apa tuh? Tahu nggak privatisasi? Nah jadi seperti perusahaan-perusahaan yang awalnya itu 100% dimiliki oleh pemerintah, dia di go public ya, tapi dengan cara tidak selalu melalui rantai bursa ya. Bisa secara langsung atau mungkin bisa juga melalui rantai bursa ya. Jadi ada beberapa pilihan ya. Privatisasi itu bisa dijual lewat bursa efek ya, misalkan aset punya pemerintah gitu ya. Yang awal itu 100% punya pemerintah itu bisa dijual ke publik ya, dengan cara bursa efek maupun secara langsung ya kepada orang yang memang dia memiliki modal ya, atau pada negara lain ya, itu namanya privatisasi. Lalu penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penerimaan kembali pinjaman, berarti meminjam kembali ya. Atau penjualan investasi permanen lainnya ya, penjualan investasi permanen lainnya, misalkan jalan tol ya, atau jalan layang ya. Nah misalkan pemerintah punya jalan tol gitu ya. Nah jalan tolnya ini misalkan awalnya punya pemerintah gitu ya, bisa dijual gitu ya, diinvestasikan ya, itu salah satu penerimaan pembiayaan ya. Lalu pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan. Nah seperti laporan laba rugi ya, teman-teman mungkin pernah belajar tentang akuntansi keuangan ya. Jadi ada itu laba ditahan ya, atau dana cadangan, laba cadangan ya. Nah cadangan itu biasanya dia akan selalu ada ya kan, tiap tahunnya dalam laporan laba rugi ya. Nah dia bisa dikurangi tuh ya. Nah sama seperti ini ya, cuman kalau dalam laporan akuntansi pemerintah kan dia nggak ada laba rugi ya. Pemerintah itu sifatnya tidak mencari laba ya, dan juga tidak ingin juga selalu rugi kan, pastinya selalu impas gitu ya, balance ya. Nah ini dana cadangan ini bisa dikurangi ya, bisa diambil ya untuk penerimaan pembiayaan pemerintah. Nah, lalu pengeluaran pembiayaan, semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah antara lain ya. Nah ini pengeluaran pemerintah, yaitu pemberian pinjaman kepada pihak ketiga. Nah satu sisi pemerintah bisa meminjam atau meminjamkan ya, meminjamkan kepada pihak swasta ya, atau penyertaan modal pemerintah. Nah, misalkan ada pembangunan misalkan pembangunan jalan layang gitu ya. Nah pemerintah bisa ikut berinvestasi gitu ya, bisa ikut dalam menanggulangi proyek-proyek tersebut. Misalkan dulu tuh kayak lumpur lapindo ya. Nah itu kan pemerintah bisa men-take over ya, atau istilahnya menanggulangi ya sebagian dampaknya itu ya, dan akhirnya perusahaannya dia punya pemerintah gitu kan. Lalu pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu. Nah ini pembayaran utang gitu ya, pembayaran utang ya. Jadi salah satu pengeluaran hukumnya itu yang membayar utang, yaitu merupakan pengeluaran pembiayaan pemerintah. Lalu pembentukan dana cadangan ya. Nah jadi pengeluaran pembiayaan itu
salah satunya adalah untuk membentuk dan cadangan untuk tahun yang akan datang. Jadi agar tahun yang akan datang itu bisa lebih terakomodasi gitu ya. Maka sebagian dana yang sekarang ini diambil ya untuk yang akan datang ya. Jadi untuk misalnya itu kayak membuat suatu perencanaan gitu ya, agar tidak terjadi krisis di tahun yang akan datang ya. Nah, dana bergulir ya. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut. Nah, ini juga merupakan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah. Itu biasanya UMKM ya, biasanya yang suka aktif bikin program-program pendampingan ya, program pembiayaan kepada UMKM ya, sektor menengah ke bawah, yaitu biasanya ada ya dari baik itu dari Kementerian UMKM maupun dari Kementerian Koperasi biasanya ya. Nah, tapi kalau sekarang ini biasanya dari Kementerian Koperasi ya. Nah, biasanya bisa dengan hibah ya, atau bisa juga dengan bunga yang kecil ya. Dulu tuh ketika awal pandemi itu saya ingat banget ya. Itu tapi kalau itu hibah ya. Lewat misalkan lewat PNM ya. Terus lewat BNI, lewat BRI ya. Nah, terus biasanya mereka tuh dihubunginya itu bisa melalui terus ini pengalaman saya. Jadi saya ini kan agen UMKM melalui Pegadaian Syariah ya. Nah, ternyata dari pihak pemerintah itu memberikan dana lewat BRI ya. Nah, pihak BRI ini dipercayakan oleh pemerintah untuk mencari ya orang-orang yang punya UMKM, punya aktivitas usaha menengah kecil mikro ya. Nah, akhirnya diantar ke perusahaan-perusahaan yang punya agen-agen UMKM ya. Nah, maka melalui Pegadaian Syariah inilah ya, akhirnya dihubungi bahwa dapat dana di Bank BRI atau Bank BNI ya. Nah, itu sekitar tahun 2020 ya. Nah, itu biasanya dapat dana hibah gitu kan. Nah, ini dana bergulir namanya, dana bergulir. Nah, digugurkan, cuma kalau ini sifatnya dana hibah. Yang memang enaknya itu ini ya, hibah ya. Walaupun ada juga sih yang pinjaman-pinjaman gitu ya dari pemerintah ya, baik itu tanpa bunga maupun dengan bunga yang lunak ya. Nah, tapi biasanya kelemahannya itu kurang pendampingan ya. Kita tuh kurang pendampingan. Apalagi di tengah masyarakat Indonesia, mohon maaf ya, kesadaran ininya kurang, kesadaran mengelola dana itu kurang ya. Kadang kita dapat dana nih ya, judulnya misalkan buat usaha gitu ya, tapi begitu dapat dananya ujung-ujungnya jadi apa? Jadi sepeda motor ya, jadi televisi kan, terus jadi apa lagi? Ya pokoknya barang konsumtif lah ya. Nah, akhirnya apa? Yang seharusnya dia itu bisa berputar uangnya ya, akhirnya udah mandek ya kan. Nah, dia beli televisi emang buat apa? Mau bikin bioskop kan enggak kan? Pasti buat nonton keluarganya. Emangnya keluarganya suruh bayar? Bayar. Buat bayar cicilan ke pemerintah enggak kan? Pastinya ya buat dia sendiri gitu ya. Nah, kecuali kalau misalkan dia beli TV ya, terus dijadiin home video gitu kan, tetangganya diundang, dibikin tiket ya. Nah, itu mungkin beda lagi perkaranya, tapi nggak ke situ ya kan. Ujung-ujungnya akhirnya ya dananya habis ya, nggak ada usaha gitu ya, nggak ada pergerakan ekonominya nggak ada gitu kan. Terus juga dibeliin motor, ini motornya itu buat ojek ya, nggak juga ya, motornya buat dia keliling-keliling jalan-jalan ya kan. Nah, akhirnya apa? Mandek juga. Nah, sehingga yang terjadi sering seperti itu ya. Nah, akhirnya ya sudah, dananya habis ya, nggak terbayarkan ya. Syukur-syukur kalau memang hibah ya. Nah, tapi yang repotnya itu kalau dia itu pinjaman ya, namanya pinjaman kan harus kembalikan ya. Bagusnya lagi kalau pinjaman itu tanpa bunga ya, jadi dia cuma pikirin bagaimana bayar pokoknya doang. Nah, repotnya ketika udah
itu dana pinjaman plus lagi ada bunga, walaupun bunga itu bunga yang lunak, ada bunga yang rendah gitu ya. Tapi tetap aja kan yang namanya uang udah habis ya, mau kemana lagi gitu ya. Nah akhirnya banyak yang judulnya awalnya itu UMKM ya, akhirnya jadi istilah tuh walayahya walayamut ya, hidup enggak ya, mati pun juga enggak gitu kan. Kenapa? Karena yang ngolahnya itu ya. Nah, rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan, yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Nah, artinya pemberian bantuan kelompok masyarakat ya. Nah, jadi yang tadi ya UMKM gitu ya. Nah, juga bantuan. Ini bantuan ini dia hibah nih, nomor 1 nih hibah ya. Nah, yang nomor 2 ini dia kayak tadi tuh ya UMKM ya. Lalu yang ketiga, nah dana bergulir ini sebenarnya pembiayaan ini ya, pengeluaran pemerintah ya. Realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan investasi jangka panjang ya. Nah, realisasi penerimaan kembali pembiayaan ya. Lalu dana bergulir tidak dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial. Tidak dimasukkan dalam belanja bantuan sosial ya. Berarti dana bergulir ini dia bukan bantuan sosial ya. Lalu pengeluaran dana tersebut disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang, sebagai investasi non permanen ya. Berarti dana bergulir ini dia sifatnya tidak selalu ada tiap tahun ya. Dia tidak selalu ada setiap tahun, berarti dia ada tahun-tahun tertentu yang memang bisa jadi karena kondisi ya, atau mungkin memang ada tadi itu ya, ada extraordinary ya, kayak COVID kemarin ya. Ada dana bergulir misalnya untuk membangkitkan UMKM ya, membangkitkan ekonomi ya. Atau mungkin sekarang ini nih pasca COVID ini terasa banget ya, ekonomi itu kayaknya tuh sedikit terpuruk ya. Kenapa sedikit terpuruk ya? Karena ada peralihan kembali yang dulu tahun 2019 itu sedang bergeliat ya dengan sistem luring ya kan, atau sistemnya itu sistem offline ya, masuk ke sesi pandemi yang memang harus dengan sistem online ya kan. Nah, perekonomian itu berubah tuh ya. Yang awalnya itu kita belanja itu lebih identik dengan pasar ya. Lalu kita belanja dengan sistem online. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mungkin daya beli masyarakat dari yang sistem offline itu lemah, tapi yang sisi online-nya jadi kuat ya. Nah, sekarang mulai beralih kembali nih ya. Satu sisi beralihnya itu karena memang yang kemarin itu ya ada pemulihan itu yang karena ada perubahan lagi ya. Apalagi perubahannya ini sekarang nih lagi 50-50 ya teman-teman ya. 50-50 itu apa? Bisa jadi nih ya, kita kan udah kasihkan online ya, semua bidang ya. Kita kan semua udah kasihkan online. Akhirnya ini juga membuat sebagian masyarakat ini sadar ya, kalau ternyata lebih efisien itu memang dengan sistem-sistem online gitu kan. Sehingga apa? Ya berarti yang semua perangkat yang berfungsi sistem offline itu bisa jadi nggak ada. Contoh misalkan kendaraan umum ya. Kita kesini ya, mungkin yang punya kendaraan pribadi ya mungkin naik angkot ya. Tapi begitu kendaraan online kan kita nggak pakai angkot ya kan, di rumah pakainya apa? Pakai Zoom, pakai Google Meet ya. Nah, akhirnya apa? Ya akhirnya supir-supir angkot itu banyak yang kena PHK kan. Nah, akhirnya banyak yang kena PHK. Nah, terus sekarang nih udah mulai kembali lagi ke sistem offline ya. Tapi kan masih banyak yang masih banyak yang BBM ya, BBM loh. Masih banyak yang barisan yang belum move on gitu loh. Kasihkan online ya kan. Akhirnya ya udah, terus juga pas dipikir-pikir memang benar juga gitu loh. Ngapain juga kita offline gitu kan kalau bisa online. Kenapa? Karena satu sisi itu ada yang namanya itu biaya waktu ya. Ada waktu yang terpakai kan selama perjalanan, apalagi kalau macet ya. Nah, itu kan sayang ya, waktu itu kan kalau dimanfaatkan ya, itu bisa sangat bermanfaat bagi orang yang bisa memanfaatkan waktu ya. Nah, apalagi saya ya, itu ketika kemarin pandemi ya, yang lain yang mohon maaf mungkin lagi pada kesulitan uang ya, tapi saya malah kebalikannya ya. Kenapa? Karena saya memanfaatkan ya sistem online itu ya.
bisa apa namanya, bisa kerja di sana, bisa kerja di sini, di rumah aja padahal ya, atau gaji dari sini dapat, gaji dari sini dapat, ya kan. Nah, yang bagian itu kan enak, ya kan. Kenapa? Karena ya udah ngapain apa namanya, saya buang-buang waktu ya, mendingan saya di rumah tapi saya bisa kemana-mana gitu loh, yang jaringannya ya. Nah, justru malah repotnya ketika offline lagi ya. Kenapa? Yang dulu itu bisa megang apa 3 atau 4 ya inian ya, akhirnya yang mau kan pakai ini ya harus ketemu ya kan, harus ketemu ya, butuh waktu lagi kan, kalau jaraknya jauh-jauh ya. Nah itu repot tuh ya. Ya akhirnya ujung-ujungnya milih salah satu lagi kan, harus satu yang dipilih, yang harus dibela-belain, misalnya itu yang prioritas ya. Nah akhirnya ada sebagian orang yang kayak gitu kan, ya udah enakan juga online gitu kan. Memang apa namanya, dari sisi biaya ya itu lebih murah ya. Tapi sisi yang lainnya ya, misalkan kayak petugas apa umum ya, itu kasihan mereka kalau online terus, mereka terancam ya, terancam PHK. Kenapa? Karena ya ngapain gitu loh mereka ya kan, bersihin apa ruangannya kan. Kalau online kan yang dibutuhkan ada ruangan Zoom ya, ruangan fisik ya. Nah akhirnya bergeser tuh ya. Nah sebenarnya juga tantangan ke depan ini nih bergeser nih ya, yang tadinya mainnya fisik akhirnya sekarang menjadi apa, metafisik ya. Metafisik itu maksudnya dengan Zoom ya, bukan sihir ya, dengan cara-cara yang sifatnya itu online ya kan. Nah ini berarti ada beberapa lapangan pekerjaan yang tertutup ya, ada lapangan pekerjaan yang akan makin terbuka ya. Nah ini teman-teman harus bisa lihat itu ya. Nah ke depan ini kita ini kayaknya lebih banyak kemana nih, cenderungnya kemana nih ya. Nah sekarang ini apalagi kan semua tuh main digital ya, sekarang tuh main digital. Nah ini jadi nggak kemana-mana, nggak apa-apa ya, ini buat ini aja ya, apa namanya, tantangan ke depan ya. Pemerintah mungkin juga nanti kan pembiayaan juga bisa jadi nanti UMKM digital ya, menjualnya secara digital ya. Nah dampaknya akan banyak yang kena PHK ya. Nah yang kena PHK itu pasti butuh dana ya. Mereka butuh dana tapi mereka belum punya skill ya, sehingga dibutuhkanlah orang-orang yang memang padat karya, sebenarnya padat karya. Contoh kayak apa? Kayak bikin apa, selokan ya, bersihin selokan, terus proyek-proyek yang sifatnya itu memang membutuhkan tenaga ya, bukan skill ya. Nah jadi ya seperti itu ya, muternya kemana-mana ya. Oke lah, kepanjangan ya. Nah, belanja bantuan sosial ya, bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan maksud agar kehidupan kelompok masyarakat tersebut lebih baik. Nah, belanja bantuan sosial ini contoh kayak kemarin tuh ya, dana-dana apa sosial-sosial ketika pandemi itu ya, sembako itu ya tahun 2020 ya. Nah, itu belanja bantuan sosial ya. Nah, jadi ada yang sifatnya itu dia apa bukan sosial tadi ya, ada juga yang sosial ya. Tidak dimaksudkan untuk diminta kembali lagi oleh pemerintah daerah, maka rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat tersebut dianggarkan di APBD sebagai belanja bantuan sosial ya. Belanja bantuan sosial. Jadi memang benar-benar apa namanya, dianggap loss gitu ya, dianggap hilang gitu ya. Hilang maksud itu apa? Tidak diinginkan adanya pengembalian ya. Nah, dulu ingat saya tuh ya, itu sembako tuh luar biasa ya. Tiap bulan itu kan yang di DKI gitu ya, yang terasa banget di DKI kemarin ya. Kalau yang di luar DKI nggak tahu tuh, mudah sih enggak ya. Cuman yang dari pemerintah ya. Cuman yang dari DKI itu kencang banget tuh ya, tahun 2020 ya. Itu tiap bulan tuh ya, ada beras ya, terus apa Indomie ya, terus bihun gitu ya, itu luar biasa tuh ya. Nah lalu pengakuan pembiayaan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah kecuali untuk silpa ya. Nah, lalu pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah ya. Nah, pengeluaran pembiayaan itu bisa sama dengan penerimaan ya. Pembiayaan diakui ya pada saat terima pada rekening kas ya.
atau pengeluaran. Jadi memang pembiayaan ini ya tadi ya, semua transaksi pemerintah itu namanya pembiayaan, baik itu penerimaan maupun pengeluaran ya, baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Nah, pengukuran pembiayaan. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Nah, azas bruto maksudnya kotor ya, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Berarti seluruh penerimaan dulu nih ya, belum dikurangi apa-apa ya. Nah, itu namanya azas bruto ya, jadi belum kurangi biaya-biaya dan tidak mencatat jumlah netonya. Setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Akuntansi pengeluaran pembiayaan yang sama sebesar kas yang telah dikeluarkan ya. Nah, akuntansi pengeluaran pembiayaan yang sama sebesar kas yang telah dikeluarkan menurut pedoman standar akuntansi pemerintah nomor 2 paragraf 53 dan 57 ya. Nah, jadi seluruh penerimaan pembiayaan itu adalah seluruh penerimaan pembiayaan, belum kurangi biaya ya. Nah, kalau pengeluaran itu ya misalkan pada kas yang telah dikeluarkan ya. Pengukuran pembiayaan. Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan ya. Nah, ini memang setiap laporan akuntansi ya, laporan baik itu yang PSAK maupun PSAP ini ada catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan ini dia menjelaskan mengenai pergerakan aset ya, pergerakan pasifanya, kewajiban ya. Nah, itu biasanya dikasih tahu tuh pada tahun sekian ya, misalkan pas sebesar sekian dan pada tahun berikutnya itu ada penambahan berapa persen gitu ya. Nah, itu biasanya dicatatkan atas laporan keuangan ya. Nah, hal yang perlu diungkapkan antara lain penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah. Lalu yang ketiga, konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah dengan yang didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Apa ngampe? Informasi lainnya yang dianggap dan informasi lain yang dianggap perlu ya. Nah, ini berikut ini ilustrasi pengungkapan pembiayaan dalam catatan atas laporan keuangan. Aduh, ini salah ya. Saya nggak masuk ini, so beda ya. Ini apa? Saya tuh udah lebih canggih. Iya, iya. Apa-apa nanti dikirim ke SSO ini ya. Nah, berikut ini ilustrasi pengungkapan pembiayaan ya. Nah, contohnya pembiayaan. Nah, ada penerimaan daerah sekian ya. Lalu ada pencairan dana cadangan pada contoh tahun 2012 nih ada 500 juta. Lalu direalisasikan pada tahun 2012 400 juta, maka terjadi selisih ya 100 juta. Lalu pada tahun 2012 ada pencairan dana cadangan 500 ya. Nah, ini ada catatannya nih. Nomor 1 ini yang terdapat sisi 100 juta untuk realisasi pencairan dana cadangan dibandingkan anggarannya. Sisi ini disebabkan kebutuhan untuk tahun 2012 untuk pembangunan terminal ada sebesar 400 juta ya. Ini contohnya ya. Jadi dikasih tahu gitu ya. Ini untuk apa? Diceritain lah gitu ya. Istilah itu catatan asal keuangan tuh kayak dibuat kata-katanya ya, atau dikata-katain gitu ya. Nah, penerapan akuntansi saldo normal pembiayaan. Satu, saldo normal rekening buku besar penerimaan pembiayaan adalah saldo kredit. Nah,
rekening buku besar penerimaan pembiayaan adalah saldo kredit. Nah, saldo normal rekening buku besar pengeluaran pembiayaan. Nah, jadi penerimaannya itu di kredit, pengeluarannya itu di debit, ya, biaya, ya. Nah, jadi sama nih seperti akuntansi PSAK ya. Jadi misalnya kayak pendapatan itu kan dia adanya di kredit, ya. Kenapa di kredit? Karena pendapatan itu meningkatkan laba, ya. Kenapa laba itu di kredit? Karena laba itu meningkatkan ekuitas, ya. Nah sama, jadi penerimaan pembiayaan itu sama kayak pendapatan, ya. Lalu kalau pengeluaran itu adalah biaya, ya. Biaya itu mengurangi pendapatan, ya. Nah berarti memperkecil pendapatan. Nah memperkecil pendapatan berarti memperkecil laba, ya. Memperkecil laba berarti memperkecil ekuitas, ya. Makanya dia adanya di debit, ya. Nah, pencatatan akuntansi untuk pembiayaan terdiri atas 2 kali pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan neraca dengan basis akrual dan penyusunan laporan realisasi anggaran dengan basis kas, ya. Nah, pencatatan untuk penerimaan pembiayaan diawali pada saat pembiayaan diterima. Pencatatan untuk keperluan penyusunan laporan realisasi anggaran adalah silpa bertambah di sebelah debit, ya, dan penerimaan pembiayaan, ya. Silpa itu sisi pembiayaan, ya. Dan penerimaan pembiayaan bertambah di sebelah kredit. Pencatatan untuk keperluan penyusunan neraca adalah kas bertambah di sebelah debit dan jenis sumber pembiayaan bertambah di sebelah kredit, ya. Seperti akuntansi pada umumnya ini sebenarnya, ya. Cuma ini aja sih istilah yang dipakainya atau bahasa akuntansi itu akun, ya. Nah, akun itu dia ada standar akunnya, ya. Ada perluasan akunnya. Contoh kayak misalkan kas, ya. Akun kas itu biasanya kodenya itu 1111 gitu, ya. Nah, terus ada turunannya kas di tangan, ya. Nah kalau misalkan kasirnya ada banyak, berarti tergantung pada tangan kasir yang ada, ya. Misalkan siapa nih? Namanya siapa? Bulan, ya. Misalkan kas di tangan Bulan, gitu, ya. Nah itu kan dari temennya kas di tangan si B, kas di tangan si C, gitu, ya. Nah itu kodenya kan 1111 1 2, gitu, ya. Nah itu akun-akunnya, ya. Secara intinya sama, ya. Yang pastinya kalau aktiva itu pasti ada di debit, ya. Pasiva itu saldonya ada di kredit. Nah ini contoh dari jenis transaksi, dokumen sumber dan lampiran dokumen sumber. Jenis transaksinya misalnya penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya. Dokumen sumber perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Lampiran dokumen sumbernya nota kredit bank. Jadi transaksi misalkan ada pencairan dana cadangan. Nah, dokumen sumbernya dari mana? Dari nota kredit bank dan perda dana cadangan. Nah, lampiran dokumen sumbernya kopi surat pemerintah pemindah bukuan. Nah, lalu jenis transaksi lagi hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, dokumen sumbernya bukti penerimaan pembayaran, ya, bukti penerimaan pembayaran. Lalu lampiran dokumen sumbernya berita acara. Lalu jenis transaksinya misalkan ada penerimaan pinjaman daerah, ya. Jadi nggak bisa ngada-ngada gitu, ya, transaksinya. Jadi ada istilahnya itu kayak apa, ya? Kalau di dalam akuntansi keuangan tuh ada keterangannya, ya. Teman-teman pasti udah belajar akuntansi keuangan semua, ya. Baik itu yang jasa maupun yang dagang, ya. Nah itu biasanya kan kalau di ayat jurnal itu kan misalkan apa nih, kas pada modal dalam kurung, ya, modal awal berupa uang tunai, ya. Berarti itu apa, dari uang tunai dia, gitu, ya. Misalkan sebesar 10 juta, gitu, ya. Nah ini sama nih, ya. Jadi ketika dia ada transaksi ini nih, ada penerimaan pinjaman daerah. Nah dia ada buktinya nih. Dari mana nih pinjaman daerahnya nih? Ya harus ada buktinya. Apa?
Nah, bukti itu dari surat tanda bukti penerimaan atau bukti transfer. Nah, ada bukti penjualan obligasi ya. Nota kredit bank. Penerimaan kembali pemberian pinjaman ya, ada surat tanda bukti penerimaan atau bukti transfer, nota kredit bank. Lalu ada penerimaan piutang daerah. Nah, ada penerimaan piutang daerah. Nah, buktinya itu dia ada surat tanda bukti penerimaan atau bukti transfer. Lalu dilampirkan juga nota kredit bank ya. Lalu ada penerimaan piutang daerah ya. Lalu pengisian dana cadangan. Nah, bukti sumbernya apa? Dari sumber perintah pencairan dana. Lalu ada perda tentang dana cadangan ya. Lalu penyertaan modal pemerintah daerah, surat perintah pencairan dana ya. SPD dan SPM ya. Surat perintah pencairan dana. Lalu pembayaran pokok pinjaman, surat-surat perintah pencairan dana. Lalu pemberian pinjaman daerah, surat perintah pencairan dana ya. Buktinya. Ini contoh penerimaan pembiayaan. Contohnya jurnalnya. Pada tanggal 5 Mei 2012, pemerintah daerah menerima pinjaman jangka panjang dari Bank BPD sebesar 500 juta. Jurnal penerimaan pinjaman ya. Nah, untuk menyusun laporan operasional basis akrual yaitu kas BUD pada utang jangka panjang ya. Nah, pinjaman jangka panjang ya. Dia dapat uang tunai ya kan? Ada spidol masih nggak ada ya? Ya, jadi nggak ini kurang. Nah, jadi dia dapat uang kas ya kan? Dia dapat uang kas. Uang kasnya itu dari mana? Boleh utang. Ya sama nih kayak akuntansi umumnya juga ya. Yaitu kas BUD Badan Usaha Daerah ya pada utang jangka panjang 500 juta. Nah, untuk penyusunan laporan realisasi anggaran dengan basis kas, nah dia bunyinya silpa pada penerimaan pembiayaan pinjaman ya. Nah, jadi ada basis akrual, ada basis kas ya. Nah, kalau ininya ya LRA, laporan realisasi anggaran, dia catatnya itu silpa pada penerimaan pembiayaan pinjaman ya 500 juta. Tapi untuk laporan operasional dengan basis akrual, dia bunyinya itu kas BUD pada utang jangka panjang ya. Sama sih sebenarnya ya. Jadi kalau menurut si laporan operasional dia kan utang ya kan, operasional. Kalau menurut si realisasi anggaran ini kan penerimaan pembiayaan, sama-sama di kredit. Utang itu adanya di pasifa ya. Penerimaan pembiayaan pinjaman itu juga sifatnya dia menambah, kalau bahasanya itu ekuitas ya, tapi ekuitasnya itu pinjaman ya. Sama-sama ada di pasifa ya. Sama-sama ada di kredit ya. Nah, lalu tanggal 23 Mei diterbitkan 1000 lembar obligasi daerah dengan harga per lembarnya itu 5 juta per lembar ya. 5 juta per lembar ya, mahal juga ya. Pelunasan harus 10 tahun dengan bunga dengan nilai pari itu 11% ya, fix dengan 11% itu setiap tahunnya ya. Dijual dengan diskon 2%. Diskonto diamortisasikan dengan metode garis lurus selama 10 tahun. 5 juta dikali 1000 berarti 5 miliar ya, 1000 lembar. Nah, 5 miliarnya ini ada bunganya ya. 10 tahun dengan bunga 11%. 11% dari 11% ya. Dikali 5 miliar ya, 11% kali 5 miliar. Dijual dengan diskonto 2% ya, maka 2%-nya itu dari 2% itu dari 5 miliar ya. 2% dikali 5 miliar dapat 100 juta ya. Mau tuh 2%-nya yang dipakai ya. Nah, maka jurnal bunyi itu kas BUD ya. Si Badan Usaha Daerah kan dia punya ini kan, punya uang nambah ya.
Uang nambahnya itu 4 miliar 900 juta. Kenapa nggak 5 miliar yang dicatatnya? Ya, karena dia harus membayar diskonto atau membayar bunganya ya sebesar 100 juta. Walaupun bunyi utangnya itu adalah 5 miliar ya. Nah, dia punya utang 5 miliar ada di kredit. Lalu dia nambah uang kasnya nggak 5 miliar, cuma 4 miliar 900 juta. Kenapa? Karena 100 juta itu untuk bayar bunga yang diskonto 100 juta. Nah, untuk penyusunan laporan realisasi anggaran itu 23 Mei ya, tanggal 23 Mei Silpa 4 miliar 900 juta pada penerimaan pembiayaan obligasi 4 miliar 900 juta ya. Nah, ini menurut kalau yang atas itu penyusunan laporan operasional. Yang satunya ini untuk laporan realisasi anggaran ya. Lalu pada tanggal 29 Februari 2012 dilakukan pencairan dana cadangan sebesar 5 miliar ya. Nah, ada pencairan dana cadangan sebesar 5 miliar. Nah, sama ya, kas juga ya, kas badan usaha daerah pada dana cadangan sebesar 5 miliar. Nah, untuk realisasi anggarannya Silpa pada penerimaan pembiayaan cadangan. Jadi untuk realisasi anggaran itu cuma ini doang ya, apa namanya? Ya benar-benar cash basis ya. Berapa uang kas yang diterima itu yang dicatat ya. Tapi kalau operasional ini dia accrual itu ya berdasarkan pada apa aja sih yang dikeluarkan, bukan cuma kasnya doang gitu ya. Apakah itu ada apa namanya diskontonya ya tadi ya. Nah, kalau realisasi anggaran ini ya kasnya berapa gitu ya. Tanggal 29 Februari pemerintah daerah melakukan penjualan atas investasinya di Bank Pembangunan Daerah senilai 25 juta. 25 juta ya? 25 miliar lah ya. 25 juta. Untuk penyusunan laporan operasional ya. Nah, untuk laporan operasionalnya kas BUD pada penyertaan modal Pemda sebesar 25 miliar ya. Nah, untuk laporan realisasi anggarannya Silpa pada penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 25 miliar ya. Ini kayaknya nggak seru banget ya, kurang ini ya, gimana gitu ya. Tanggal 15 September pemerintah daerah menerima kembali pemberian pinjaman sebesar 5 miliar. Nah, ini dia dapat lagi nih ya pemberian pinjaman. Nah, kas BUD pada piutang. Nah, piutangnya berkurang ya. Jadi kemarin pemerintah tuh habis ngasih piutang kepada orang lain ya, pada pihak lain. Lalu piutangnya dibayar ya. Nah, kas BUD pada piutang. Nah, untuk yang laporan realisasi anggarannya itu Silpa pada penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar 5 miliar ya. Lalu diterima piutang pajak yang tertunggak tahun anggaran sebelumnya sebesar 10 miliar. Nah, dapat lagi dia ya yang kemarin piutang pajak tuh, pajak yang belum dibayarkan sebesar 10 miliar, yaitu kas BUD pada piutang pajak sebesar 10 miliar. Untuk penyusunan laporan realisasi anggaran Silpa 10 miliar pada penerimaan piutang pajak sebesar 10 miliar ya. Jadi realisasi anggaran ini memang benar-benar dia tuh ya sesuai dengan ininya ya, apa namanya apa nih ya kan, ini kan piutang pajak ya, penerimaan piutang pajak. Jadi dicatatnya tuh penerimaan pembiayaan ya, penerimaan piutang pajak ya. Kalau operasionalnya kan dia piutang pajak gitu doang ya, tapi kalau realisasi anggaran itu disebutkan ya penerimaan penerimaan piutang pajak ya. Nah, contoh pengeluaran pembiayaan sekarang ya. Pada tanggal 5 Juni 2012 Pemda melunasi pokok utang. Nah, tadi kan penerimaan tuh ya. Sekarang pengeluaran ya. Nah, utang jangka panjang dari Bank BPD yang telah jatuh tempo sebesar 100 juta. Utang jangka panjang bank 100 juta pada kas BUD ya sebesar 100 juta. Nah, sekarang kebalikannya ya. Silpanya yang tadinya ada di debit sekarang ada di kredit. Nah, sekarang untuk penyusunan laporan realisasi anggaran, nah pengeluaran pembayaran pokok utang 100 juta pada Silpa 100 juta.
Pada tanggal 15 September pemerintah daerah melakukan penyerahan modal ke PDAM ya sebesar 100 juta. Nah, ada penyertaan modal ya pada kas sebesar 100 juta ya. Nah, jadi tinggal dibaliknya aja nih ya. Tadinya silpanya ada di debit, sekarang ada di kredit ya. Yang tadi kasnya tadi ada di debit, sekarang ada di kredit ya. Ya, insya Allah teman-teman udah paham lah. Kalau udah paham akuntansi dasar sebenarnya yang seperti ini ya udah paham juga ya. Kenapa? Karena sama ya, ininya sama. Secara basicnya sama ya. Yang penting tahu debit kredit ya, posisi debit kredit. Aktiva bertambah itu ada di debit ya, pasiva bertambah ada di kredit ya. Pasiva itu apa aja? Ada utang, ada modal atau ekuitas ya. Segala sesuatu yang mempengaruhi utang bertambah berarti dia ada di kredit, itu aja ya. Ekuitas pun juga demikian ya. Ketika segala sesuatu yang mempengaruhi ekuitas itu bertambah, maka posisinya ada di kredit. Yang mempengaruhi ekuitas itu berkurang berarti ada debit. Yang mempengaruhi pertama apa? Ada penjualan, ya penerimaan, ya penjualan. Terus ada apa lagi? Ya penambahan laba ya. Terus yang mempengaruhi pengurangan biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran itu ya. Nah, gitu doang sih sebenarnya. Untuk penyusunan laporan realisasi anggaran, pengeluaran pembiayaan ya 100 juta pada silpa 100 juta. Pada tanggal 2 Februari, Pemda melakukan pengisian dana cadangan sebesar 100 juta. Dana cadangan 100 juta pada kas BUD ya, kas Badan Usaha Daerah. Untuk penyusunan laporan realisasi anggaran berbasis kas ya, yaitu pengeluaran pembiayaan pada pembentukan dana cadangan silpa ya 100 juta. Oke. Tuh. Oh, ini ada nih. Ini juga sebenarnya sama nih. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang akuntansi pembiayaan. Ini salah satu daerah namanya daerah Pangkajene dan Kepulauan. Ya, ini daerah mana Pangkajene ini? Akuntansi pembiayaan nih. Ini salah satu contoh aja nih daerah Pangkajene ini ya. Oh sama sih ini sama yang tadi. Oke lah, nggak ada perbedaan ini. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, buku gimana nih? Yang baru masuk kan satu orang ya? Iya, saya sama Risa. Iya, baru ya satu orang, ya satu buku. Bisa nggak ya Pak kalau misalnya mungkin kirim buat saya sama Rizka pribadi gitu Pak? Maksudnya kalau misalnya nanti mungkin saya nggak Coba tahu. ya saya tanya penerbitnya ya. Soalnya kan ini bukunya bukan kayak buku-buku di Gramedia ya. Jadi dia tuh kayak ya mungkin karena modalnya terbatas ya. Jadi tuh dia itu sifatnya itu gelondongan, maksudnya main banyak gitu ya. Karena dia nggak punya, jadi modalnya itu ya berdasarkan yang mesen gitu kayaknya ya. Jadi tuh kalau kayak Gramedia kayak ini kan dia memang ini kan apa istilahnya ada yang beli nggak ada yang beli kan nyetak gitu ya. Nah tapi kalau ini dia tergantung yang beli gitu ya. Kalau nggak ada yang beli dia nggak nyetak. Kenapa? Karena dia khawatir juga kayaknya siapa yang mau beli gitu kan, bukan karena nggak laku, bukan karena memang modalnya dia terbatas gitu. Ya kayaknya ya penerbit yang apa ya kalau dibilang tuh sifatnya masih inilah kecil gitu ya. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya saya tidak bisa itu solusinya gimana ya Pak? Ya sebenarnya Bisa sebenarnya itu wajib ya, karena nanti akan ada tugas juga dari buku itu. Jadi ya jangan sampai cuma satu orang juga sih ya. Ya atau kalau mungkin gini kali Pak, bisa nggak kalau seandainya mungkin nggak dicetak versi PDF gitu, mungkin teman-teman lebih bisa fleksibel Pak, versi PDF-nya aja gitu Pak. Maksudnya kayak mungkin kan 150.000 buat biaya mahal produksinya kan ya Pak, mungkin bisa dihargai
nggak tahu saya ya, karena itu kan bukunya dari Pak Dr. Taufan Alamin ya. Nah untuk tulis saya nggak tahu apakah mungkin nanti bisa jadi yang satu itu dibatalkan atau diganti sama sekali gitu ya. Tapi ya nanti ya atau juga sih ininya yang pastinya kalau yang cuma satu kayaknya nggak bisa. Iya makanya mungkin berat karena mungkin udah mau selesai juga kayak Pak, maksudnya semester ini kan udah selesai. Mungkin mereka ada juga yang mungkin apa maksudnya keberatan di harga dan mungkin juga udah mau selesai semester ini mungkin jadi mereka nggak mau gitu Pak. Sebenarnya sih ini ya teman-teman ya, buku itu bukan cuma buat di semester itu ya. Iya. Tapi nanti kan mau bikin skripsi kan, mau nulis ya pasti butuh buku ya, pasti butuh sumber ya. Nah kalau nggak punya buku ya gimana ininya ya? Ya mungkin mereka iniannya lebih kayak mungkin nggak mau ambil dari mata kuliah ini gitu Pak, jadi mereka mungkin sayang di sananya gitu untuk ongkos. Saya juga kurang paham ya kan saya beli gitu teman saya. Jadi saya mewakili orang yang mungkin masih belum bisa beli gitu, mungkin dari kendala uang atau apa gitu sih. Sebenarnya Karena mungkin kita juga hybrid juga kali ya, mereka mungkin rasa sayang atau bagaimana gitu. nah Jadi itu memang sih pengaruh online ya. Iya, maksud saya mungkin mereka merasa sayang buat hybrid gitu Pak, makanya saya tadi mau masukkan mungkin bisa dijadikan PDF aja. Wah kalau itu sih nggak tahu ya saya, karena ya kalau PDF itu kan kadang-kadang gampang banget nge-share-nya ya. PDF itu ya bisa kemana-mana itu gitu ya. Yang pastinya kalau ini wajib sebenarnya, itu buku wajib ya. Dan nanti ya akan banyak dari sana juga sih ininya, tugas-tugas nanti di akhir. Oke mungkin itu aja teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, mungkin kalau tidak ada, memang udah jam 11:30 ya, kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin dan subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.